wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala man nasaqa lil adyanil kafarata wassalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atuhu salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang berhadir pada hari ini, semuanya dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama, rasa ungkapan syukur kita kepada Allah Tuhan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala, yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah berikan kita kesehatan zahir, Allah berikan pula kita kesehatan batin. Kemudian kita mempunyai kesempatan, tentunya dari rumah kita, dari kediaman kita, dari tempat tinggal kita, kita hadir, kita datang berkumpul bersama-sama di rumah anggota kita, yang tentunya sebagai rutinitas bulanan dalam rangka pengisian rohaniah kita, dalam rangka pengisian batniah kita, dalam rangka mengaji untuk bagaimana kita tidak saja mendapatkan kebahagiaan hasanah dunia, tapi kemudian dengan harapan pula kita akan memiliki dan memperoleh kebahagiaan sebagai hasanah yaumil qiyamah kelak nanti. Yang insyaAllah mudah-mudahan seluruh kegiatan-kegiatan, seluruh aktivitas, seluruh yang kita lakukan pada hari ini, tidak saja ibadah badaniyah, tidak saja ibadah qalbiyah, tidak saja ibadah maliyah, tapi bagaimana semua ibadah itu mampu untuk kita jadikan sebagai bentuk at-tajalli anis sifatil mazmumah wa tahalli bis sifatil mahmudah, yang sehingga kita akan mendapatkan tijarah di dunia dan juga mendapatkan tijarah di akhirat kelak nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan doa kita bersama, semoga ahli bait keluarga besar yang kita hadiri ini, Allah berikan rahmat, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran rezeki dalam kehidupan mereka, sehingga seluruh keluarga ini hidup dalam beramal dan mati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat diiringi salam, tentunya tak bosan-bosannya kita menghadiahkan pahala kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah rasul, satu-satunya rasul, nabi, satu-satunya nabi, yang berbeda dengan seluruh para nabi dan juga berbeda dengan seluruh para rasul, sehingga beliau pantas dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik, karena beliau adalah model, beliau adalah contoh yang tentunya kita wajib meniru hal-hal dari karakter-karakter Rasulullah, dari sikap-sikap Rasulullah, dari sifat-sifat Rasulullah, dari akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau adalah basyarun la kal basyar, manusia yang tak sama dengan semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Dengan harapan insya
insyaallah mudah-mudahan yang kita mengaku hari ini sebagai umat, kita mengikrarkan diri sebagai umat, kita menyatakan diri kita sebagai umat, tidak saja kita, keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak kita, seluruh masyarakat kita dengan harapan akan memperoleh syafaat di akhirat sebagai syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin majelis ta'lim yang rutinitas kita lakukan, semoga Allah meridai kegiatan kita ini. Dalam konteks itulah, sebagai bentuk syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita sehari-hari melakukan hal-hal, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakini bahwa beliaulah Nabi yang telah memberikan kesempurnaan akidah. Yang kesempurnaan itu mampu menjamin kita, mampu menyelamatkan kita, dan mampu menolong kita di yaumil qiyamah kelak nanti. Dikarenakan Muhammad merupakan Nabi yang kata beliau sendiri, wa ana khatamun nabiyina. Akulah Nabi penutup. Akulah Nabi terakhir. Dan akulah Nabi penghabisan. La nabiyya ba'di. Sehingga tidak ada lagi Nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad. Dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ibu yang dimuliakan Allah. Kemanapun kita, dimanapun kita tinggal, atau bertemu dengan siapapun lah di antara kita, apalagi di abad sekarang ini, apalagi di zaman sekarang ini, apalagi dalam keadaan kemajuan hari ini, kadang sulit kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ada yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang hak jadi batil, yang batil bisa jadi hak. Kadang-kadang kemakmuran cuma kata, keadilan cuma teori. Kadang kita lihat hari ini hukum kadang hanya untuk orang kecil, tapi di mana orang besar kadang-kadang tidak mempan hukum. Sehingga hari ini kadang-kadang hukum kita kadang-kadang runcingnya ke bawah, tapi tumpulnya ke atas. Kalau kita tidak punya prinsip yang bagus, tidak punya filter yang benar, tidak dilandasi akidah agama yang cukup, maka tidaklah mustahil kemudian si kita, keluarga kita, anak-anak dan masyarakat kita akan mudah terpedaya, akan mudah terpesona, akan mudah terbawa arus oleh berbagai keadaan-keadaan yang hari ini sedang berkembang dalam kehidupan kita. Maka sangat bahagia dan beruntung kita yang hadir pada hari ini. Dari kesibukan ibu-ibu, dari keletihan pekerjaan ibu-ibu, dari banyaknya aktivitas para ibu-ibu, belum lagi dalam rangka mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah tangga. Tapi masih bisa kita menyisihkan sebagian waktu untuk pengisian rohaniah kita, untuk pengisian batiniah kita, untuk pengisian diri kita, dalam rangka mengaji dari rumah ke rumah, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari surau yang satu ke surau yang lain, dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Tetapi ibu-ibu, kedatangan kita, perkumpulan kita, duduknya kita pada hari ini, sesungguhnya telah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu hari ini kita masih basamo, mungkin besok tak lain. Bulan ini mungkin kita masih mengaji, bulan besok belum tentu lain. Tahun ini mungkin kita masih bisa mengaji, tahun besok belum tentu lain. Sebab itulah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu sangatlah berharga. Apalagi kata orang bijak, hidupnya kita di atas 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu merupakan kenangan yang indah hari ini bagi kita. Sekarang adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Apa problema yang sedang kita hadapi? Apa persoalan yang sedang kita hadapi? Apa masalah yang sedang kita hadapi?
tentunya hanya persoalan untuk hari ini. Namun besok, bulan besok, tahun depan, merupakan harapan atau cita-cita. Awak alun tentu miskin, kini besok akan miskin juga. Awak alun tentu hari ini sakit, besok harus sakit juga. Awak alun tentu hari ini kita senang, besok akan senang juga. Tapi ada perubahan-perubahan dalam kehidupan awak masing-masing. Hari ini kita mungkin sedang berpitih, besok mungkin tak. Hari ini kita mungkin sedang bahagia, mungkin kebahagiaan besok tak lain. Hari ini mungkin awak sedang bauda, mungkin besok indah lain. Ya tu tak? Ya. Nah, jadi kira bauda aku sampai kiamat belum tentu. Kadang-kadang merando di dunia, di akhirat awak bauda. Kadang-kadang le bauda awak di dunia, merando di akhirat. Ha? Jadi kini mana kita pilih, ka bauda di akhirat atau ka bauda di dunia? Bauda dunia yo akhi. Dua-duanya. Di akhirat awak bauda, di dunia awak bauda. Kalau nak coba balik sabarlah. Nah, sebab itulah kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam pengisian rohaniah kita masing-masing. Karena rohaniah kita perlu diaji vitaminnya, perlu diaji makanannya, perlu diaji obatnya, perlu lagi kebutuhan-kebutuhan. Kalau tidak, mungkin hanya zahir saja yang sehat, zahir saja yang kuat, wajah awak cantik, rancak kayak bidadari turun dari WC. Mungkin. Tapi kemudian batin awak bermasalah. Batin awak kadang-kadang penuh dengan hal-hal yang merugikan bagi diri kita. Karena itu, isyarat batin tidaklah zahir. Tapi sesungguhnya, ketika batin itu sehat, walaupun zahirnya tidak sehat, tapi insyaAllah batin akan selalu mendorong kepada hal-hal yang positif. Dan tidak akan mendorong kepada hal-hal yang negatif. Maka tujuan mengaji awak bulanan dari rumah ke rumah, dari surau ke surau, dari masjid ke masjid. Itu tujuannya untuk pengisian rohaniah agar selalu melakukan hal-hal yang positif. Hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang berguna. Tentunya manfaat itu, guna itu tidak saja untuk diri kita. Bahkan bagi keluarga, bagi masyarakat. Itulah yang isyarat Nabi. Khairun nas, manusia yang manin tufi'adihi. Manusia yang bermanfaat. Kok ada harap tonyo bermanfaat, harap tonyo. Kok ada wajahnya yang rancak bermanfaat. Bagaimana wajah yang rancak bisa merangkum orang banyak untuk kebaikan. Hah? Berbeda hari ini. Kadang-kadang harap to salah pakai. Sehingga banyak orang baca kak Johara Tole. Pada yang nyoba cakaan, yang nyoba rabuian, ternyata tidak menjadi the best friend baginya. Tidak menjadi teman terbaik bagi dirinya. Betul apa betul? Pada banyak hari ini, para yang selama ko sama na do orang memparabui begitu nyola babungo duyan lado yang punya sado yang memiliki. Ini yang terjadi. Sebab itulah bagaimana dengan pengajian-pengajian kita siap bulan, tentu terisilah batin kita agar kita tidak terlalu diperdaya oleh kehidupan-kehidupan duniawi. Karena kita tahu, kita sadari, bukan awak nak butuh dunia, awak sedang tinggal di dunia. Bodoh na awak tinggal di dunia, ndaklah pengguna dunia. Itu awak rugi. Awak boleh cinta dengan dunia. Karena kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Awak tidak boleh melupakan kalau posisi awak kini sedang di dunia. Yang menjadi masalah, jangan terlalu terpesona, jangan terlalu terpedaya, jangan terlalu tertipu, jangan terlalu terpengaruh. Karena dunia yang sampai tinggal awak kini kok, kata Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantini, bukanlah nagari orang-orang yang beriman. Hanya singgahan samantaro malaki ada modal untuk akhirat. Seperti awak baladang. Punya tanah sepetak, dibikin kelawang, ditabur bibit, ditanam biju, dirawat, 6 bulan kemudian, batas lado itu habis. Kemudian kembali kepada tidak ada. Dari tanah yang tidak punya tanaman, kembali kepada tidak punya tanaman. Menjadi persoalan bukan masalah ada yang tidak ada. Tapi bagaimana hari ini dulu kita tidak ada. Sekarang kita olah ada. Besok mungkin tidak ada lagi. Dan kemudian ada lagi. Yang menjadi masalah. Apa yang akan kita hadapkan ketika nanti ada lagi.
awak akan masuk dua alam lain. Setuju tak setuju, mau tak mau, syukur tak syukur, kita bakal menghadapi dua alam lagi. Yang ketiga dikenal dengan alam barzakh, dan yang keempat dikenal dengan alam akhirat. Syukur tak syukur, mau tak mau, rela tak rela, awak harus berhadapan. Hari ini mungkin kita sedang bahagia, tentu besok. Hari ini mungkin kita sedang di atas, tentu besok. Hari ini kita mungkin sedang punya sesuatu yang kita banggakan. Tapi sesuatu yang kita banggakan mungkin besok tidak ada lagi. Maka dalam konteks itulah, pada hari ini mari kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apa tak lama-lama mengecek loh. Pokoknya lah sudah, kau mau banti lah tu. Tak lama-lama. Jadi ibu-ibu tak perlu cameh-cameh. Para jam lo, aku mengecek. Tak lama, sudah aku berhenti. Kalian setuju tu? Sudah mau berhenti, sudah tu mau pulang le. Bapak mau pulang rumah mau dah siko. Ya. Jadi oleh karena itu, dalam memanfaatkan waktu pada hari ini, pertama kita baca dalil dulu. Apa dalilnya untuk kita manfaatkan waktu sebagai umat Nabi Muhammad? Majalasa qaumun majlisan. Tidaklah duduk satu kaum, satu jamaah dalam satu majlis seperti pada hari ini. Summa tafarraqu. Kemudian mereka berpisah setelah duduk sejam 2 jam. Ghair salatin alayya. Namun kedudukan mereka, perkumpulan mereka tidak pernah melantunkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anan akan kita peroleh ketika tiba di rumah. Yang akan kita dapatkan setelah perkumpulan itu illa tafarraqu ala antana min rihil jifah, sehingga perpisahan kita, perkumpulan kita sangatlah busuk, lebih busuk dari busuknya bangkai. Artinya tidak ada keharuman surga di awak, tidak ada manfaat mengaji di awak. Yang ada dapat sebelum tuanku tadi tiba, awaklah menyebut orang sabalah. Duriannya sedang banyak berbuah, ini sedang perkara. Yang Allah terbaca para kerambi sanu. Gara-gara kini, batikai alamat kila nak pak tu cie. Ini mungkin dukun pajatu yang berbelah. Malaki tuanku tiba lah banyak terbaca dari tadi. Dari minantu orang sampai minantu ke sebelah, sampai-sampai tak sadar minantu awak terbaca lo. Dari laki orang sampai laki sebelah, tak sadar sampai laki awak tersabut lo. Dari bini orang sebelah sampai bini awak terbaca lo. Dari dua orang sebelah sampai kedua awak tersabut pulau. Itu nanti kita dapatkan. Ternyata dosa ko indak dalam, dak di pasar saja ada. Indak dalam beralik saja ada. Indak dalam perjalanan saja ada. Ternyata dosa ini di mana-mana. Termasuk dalam pengajian lebih banyak dosa. Jadi cara pengajian ibu-ibu kau tak berdosa, paling banyak dosa di sekolah. Sehingga malaikat paling candu kemari. Dek candunya malaikat kemari, iblis indak kalah lo candunya. Ba'a pulo yang ibu-ibu nang kajata masuk surga ko harus digagalkan. Mestinya indak mau orang iblis masuk. Kemudian gerakkan hati awak supaya awak menyebut orang. Sesuatu dalam kebaikan-kebaikan itu akan berusaha pihak sabalah untuk menggagalkan kesuksesan kita. Maka perbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan masuk. Masuk aja lah. Ya kalau di luar ada PSKT. Ya. Ya, harus masuk. Kalau di luar tuh nggak masuk namanya tuh. Lah. Ya kalau di luar tuh kadang-kadang kan laun dapat bugi nanti boleh kan. Iya yang makan di luar. Nah kita lanjut. Lah. Kini ambo ceramah dah galak-galak benar ibu dah. Jadi
Ambo sabana kalau ceramah galak-galak tu walah lama bo tinggal. Karena dari mulai tahun 2001 galak panjang ceramah. Bola beni 2022 kapatang tu lah mulai tinggal. Jadi kini jadi kapatang tu galak. Jo kadang-kadang dek banyak galak, kadang-kadang wak galak seorang jadi. Sehingga ibu-ibu dek kanak-kanak kaji ambo sedang masak galak lo. Padahal yang diaduk periuk tu. Ha? Kadang-kadang mencari udah tak kena kaji lah galak lah udah. Dikecil awak menggalak-galak udah. Tapi biarlah. Galak-galak seketik segini deh. Seketik. Nah, kemudian sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah, apa yang mesti kita lakukan? Man ahabballahu ta'ala aksara zikrahu. Kalau you awak cinta kepada Allah, maka bukti cinta itu aksara zikrahu. Maka perbanyaklah zikir kita kepada Allah. Sehingga Allah gambarkan dalam Al-Quran. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kita selesai mengerjakan salat, fadzkurullah, berzikir kita kepada Allah. Tidak baik zikir itu doh. Tidak perlu modal banyak zikir itu doh. Tidak lo panik mencoba berzikir itu doh. Tidak lo ada lidah awak berzikir itu doh. Tapi kini kenyataan kan sehari-hari awak lebih banyak awak menyebut orang pada awak berzikir. Lebih banyak awak menyebut kesenangan orang daripada awak berzikir. Tidak awak saja termasuk ambo tu. Ambo mengkaji kini kau mau kaji diri ambo. Cuma imbasnya kau awak. Dia awak mendengar. Tapi coba ada satu awak mendengar tu mau mendengar seorang. Nah, jadi perbanyakkan zikir kepada Allah. Untuk apa tujuan zikir itu? Untuk menghidupkan hati sebenarnya. Kalau hati kita laidui, insya Allah aman hidup awak. Karena fungsinya hati, terminalnya hati. Dari hati saja. Kalau hati kau lah aman, insya Allah aman awak. Kayak orang, alhamdulillah. Berbuah durian orang sebelah, alhamdulillah awak. Arancak bini orang sebelah, alhamdulillah awak. 3 laki orang sebelah. Barulah awak. Bermasalah awak kena. Tu bermasalah dia awak. Bakok nyo 3 awak cik. Kalau hatinya lelok, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Terserah. Yang kita fikir awak le. Yang kita renungkan awak le. Yang kita kaji awak le. Sebab mau katakan begitu, karena Allah tidak mencari wajah awak. Allah tidak mencari bantu awak. Awak tidak mencari kondisi awak. Allah tidak mencari posisi awak. Yang Allah cari itu hati awak. Hati. Kadang ada orang hatinya bagus, wajahnya tidak bagus. Kadang kulitnya hitam kayak punggung kuali, kurusnya kayak talang, giginya boneng sampai ke muka. Tapi hatinya baik. Ada orang rancak kayak binatang film. Rancaknya. Tapi hatinya dancak. Contoh. Ada ibu-ibu bertamu ke rumah hambo. Contoh bang. Bertamu ke rumah hambo lalu tibalah pelayan menyambut ibu-ibu, disajikanlah roti goreng. Tapi cara mensajikan roti goreng itu sabana sopan. Lembut, bijaksana, dipersilahkan dengan suara yang lembut. Kemudian, masuk satu orang lagi. Datang lagi satu orang pelayan lagi. Disajikan ayam panggang. Tapi cara mensajikannya kasar. Muncungnya berserak-serak pula. Katanya lalu sungkahan lalai deh. Kira-kira ibu pilihan ayam yang disajikan kasar atau yang roti goreng tapi lembut menyajikan. Sama tu. Ambo rancak ayam tapi lembut menyajikan. Tapi kalau disajikan cuma singkong goreng, cara menyajikannya lembut itu rasa daging ayam tu ibu-ibu. Tak terasa kadang sepiring habis. Tak ada malu-malu. Tapi kalau cara menyajinya kasar, jangankan ayam panggang, lebih dari ayam panggang pun tak termakan dia awak. Tak tulului di muncung awak. Ternyata
hati perlu diperbaiki. Begitulah di rumah. Dalam rumah tangga masing-masing. Awak kan punya rumah tangga masing-masing. Kau alun berumah tangga, akan berumah tangga. Seperti Tuanku Daniel, kau belum berumah tangga, akan berumah tangga ke depan. Begitu juga dalam rumah tangga. Rumah tangga itu tidak akan pernah saling cekcok kalau saling pengertian. Tidak ada cekcok. Cuma kadang-kadang kan tidak saling pengertian. Kalau suaminya merasanya yang berkuasai, bininya tidak mendapat apa-apa, kasar kepada bini. Kadang-kadang sebaliknya, istrinya yang berkuasa, suaminya tidak ada kekuasaan, tidak ada yang bisa dia cari, kasar pula ke suami. Sebagaimana pembahasan kita bulan yang terdahulu. Tapi coba kalau saling pengertian, insya Allah, umpama bawa kapal ke Pulau So, latih tukang gayung seorang, tolong lo yang nombor 2. Latih pula nombor 2, tolong lo yang pertama balik. Insya Allah, sampai ke Pulau So tu. Tapi kalau tidak saling pengertian, saling merasakan dia yang berfungsi, tidak jauh beda jawaban oto. Contoh, apapun rancaknya oto, walaupun mereknya Pajero, dia kompak. Coba ada kompak. Kata oto, kalau tidak diden lah, tidak katibo kesinang. Pasti penumpang hujan kehujanan, panas kepanasan. Tak akan mungkin tiba Sungai Geringging, kata oto. Dijawab pula Lestir. Wang mota diang dah. Kalau nak den berputar-putar limudik paning kalau den nak katibo ke sinan. Lah batangka soto batangka lo kecik ban di belakang. Kamprek katoban. Kalian baca kak di atas. Le tahu kalau tidak di den ko aban bangin tidak ka bisa toko Joroda sampai ke Sungai Geringging. Kato si ban. Artinya apa? Tidak ada yang saling hebat di antara kita. Tidak ada yang saling sempurna di antara kita. Tidak ada yang saling lebih utama di antara kita. Terbentuknya pengajian hari ini, dek bahasamu awak. Terbentuknya kegiatan apa saja dalam masyarakat awak, dek bahasamu lah awak. Ada kegiatan senam-senam di antara awak, dek bahasamu lah awak. Coba nak ada awak. Cuma ibu Ani saja bikin senam. Klub Ibu Ani. Dan senam Ibu Ani loncek. Lalu orang lewat, kata orang, bila kata ibu pes. Betul tidak? Betul itu. Tapi coba kalau ada awak bersama-sama agak 50 orang loncek. Walaupun di antara yang berloncek ada orang kanai, tidak nampak kanai itu dong. Tak nampak tu. Tak nampak dah. Berarti orang senang tu kanai. Tak nampak dah. Kenapa tak nampak? Kanya sedang gembira. Penang gembiranya. Apa nak kanai? Awak sedang gembira. Walaupun pikiran sedang kanai, hati sedang kanai, perasaan sedang kanai, seperti tidak ada masalah. Awak sedang apa namanya tu? Dalam hal itu awak sedang gembira. Tidak ada masalah. Tapi setelah senam selesai, awak lah duduklah minum teh cik seorang, baru tak kena balik. Lagalau tiba balik. Begitu juga dengan hari ini. Ketika awak datang ke pengajian, ada masalah tidak ada. Masalah tidak ada. Problema tidak ada. Yang masalah hari ini, apakah yang disampaikan oleh guru, dapat kita serap masing-masing. Yang kemudian malam bisa dipakalang, kok siang bisa dipatungke. Sehingga hidupnya kita dalam beramal dan matinya dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi yang pertama, kalau you cinta kepada Allah, aksara zikrahu, perbanyaklah awak berzikir. Qiyamau, baik dikala berdiri, wa qu'udau, baik dikala duduk, wa ala junubikum, maupun dikala sedang lalok-lalok. Nah, jadi ada waktu berzikir. Walaupun ibu sedang loncek-loncek tu, senang-senang loncek-loncek tu, dah loncek-loncek loncek-loncek. Awak berzikir itu dalam hati awak. Ini tak perlu Allah, tak perlu tak katu tu dah. Dalam hati saja. Kesempatan ibu berzikir kok banyak. Cuma kadang-kadang tak kita manfaatkan. Sambil menyasah baju suami. Allahu. Ikhlas. Tak tahu selesai 2 MB kadang baju tu. Tapi coba ada dilandasi keikhlasan. Jangankan 2 MB, sembe ketek. Awak heboh-heboh tu. Calik tu. Papatang kau boleh pakai. Aku tinggal 2 hari kau je pakai. Dipikirnya nak latih manusia. Menyasar dan balaki jauh dah. Kalau tahu tak aku, ancak dan balaki jauh Ustaz Maulana. Kacau tak kacau. Oh yo
Kalau takatu ndak ka dapat pahala le dah. Sebab dah dapat pahala, awak lamu pe. Padahal Allah menghendaki lewat suami awak dapat pahala. Allah menghendaki dari suami awak dapat pahala. Apa yang kita dapatkan? Menyuci baju tadi. Ikhlas. Kemudian alulai baju anak. Ikhlas. Alulai baju yang lain. Ikhlas. Setiap benang baju akan beristighfar untuk kita. Sebagai bentuk ampunan dari dosa-dosa awak. Maka beruntung ibu dan ibu-ibu yang selalu memanfaatkan waktu dengan baik dalam rangka tentunya untuk bermusyahadah dan bermuraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan kali ini dari pertemuan terdahulu, ini merupakan kali yang kedua saya hadir dan mungkin tanggal 2 berapa tuh saya hadir balik di Aur Melintang dalam acara Isra wal Mi'raj. Kalau tidak salah, ya, itu di mana itu lokasinya Ibu? Lewat jalan itu, jalan bagus tuh. Oh gitu. Insyaallah itu dilanjutkan dengan tabligh akbar dalam artian pengajian Isra wal Mi'raj. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 7 hal. 7 perkara yang ditanya oleh seorang laki-laki. Dalam prinsipnya, bagaimana 7 perkara ini dapat menerangi kubur kita masing-masing. Karena setelah di dunia awak bakal masuk ke bawah tu. Ke bawah tanah. Makanya jangan dipecakak je tanah. Karena sesungguhnya awak akan diimpi oleh tanah. Kalau kita contohan ibu-ibu, kok cerita dongeng lah tapi walaupun dongeng, bisa kita ambil hikmah dari dongeng yang akan baca apa. Kita contohkan ketika malaikat datang ke dunia, pertama-tama didatangi kepada seekor kabau. Kabau kok kadang tak? Kabau kadang. Lalu kata malaikat, wahai kabau. Yo tuan malaikat. Aku contoh tunggu dulu. Wahai kabau. Yo tuan malaikat. Engkau kan kabau. Yo. Makan kau rumput. Betul. Siang menjajak sawah, malam kadang lalok sampai taciri, sampai ke jamban. Alun nyamuk sabana banyak, nak do selimut. Kok mandi, nak do bersempu, nak do bersabun. Ternyata begitu ala usia kau sekian, badan kau lah gadang dijual. Yang menggambar kalau kau dapat titik. Yang akan bertanya kau, hei kabau, indak merasa rugi kau rasa kata kau apa? Kata kabau indak, wahai malaikat. Ambo tak merasa rugi dok. Bahkan merasa bersyukur kepada Allah. Walaupun ambo makan je rumputnya gratis. Kok kamu makan pisang orang sabalah, ambo tak berdosa dok. Yang berdosa nan punya ambo kuah. Siapa yang hidup sama nyo, nyo nak berdosa. Makanya lepeh kabau. Makanya lepeh. Itu di lulu ya pisang sabalah. Jadi yang punya kabau tu yang kena. Orang yang melepeh tu. Ambo nak salah. Kok gini ambo mandi, tak bersabun, tak bersampu. Karena ambo memang kabau. Makanya kalau ada orang mandi, tak ada sampu, tak ada sabun, berarti mandi kabau namanya. Kata kabau. Sungguh pun ambo hidup tanpa modal, tapi ketika dijual, yang menjual dapat modal. Sungguh pun ambo hewan, tapi bisa menolong manusia. Begitu berharga diri ambo. Alah bersyukur ambo kepada Allah. Walaupun ambo kabau. Kata kabau, dicatat oleh malaikat. Kabau saja bersyukur ke Allah. Lalu, kemudian, malaikat datang kepada kelilawar. Dicari kelilawar, sedang bergantung di muka rumah, kepala ke bawah, kaki ke atas. Ya tak tu? Kelilawar tu. Kepala ke bawah, kaki ke atas, sedang makan buah jambu. Anehnya kelilawar itu ibu. Makannya jo muncung terciri, jo muncung pulau. Ternyata kelilawar cik muncungnya. Terciri kajamban dari muncung, makan pulau dari muncung. Lalu kat bawah pulau kepalanya, tidak katih kepala.
Awak kira-kira kepala ke bawah kaki kata bantu. Indak jo darah keluar dari muncung. Selemo-selemo dah putih-putih keluar ke bawah tu. Ha? Tapi kali lawar, makannya dari muncung. Tak ciri kajambannya dari muncung. Laloknya pun bergantung Kepala ke bawah. Muncung mengangur ke bawah. Ditanya oleh malaikat, "Hei kelilawar, ba'aka dan kau tatah seperti kau." Kelilawar bersyukur kepada Allah. Wahai malaikat, bersyukur hamba kepada Allah. Sungguh pun hamba cek lubang. Cuma lubang muncung. Makan, minum. Tak ciri kajamban dari muncung hamba. Ha? Tapi hamba masih bersyukur kepada Allah. Tak ada mau percakapan tampik hamba tampik tinggal. Tak ada mau percakapan tanah parak dah. Tak ada mau percakapan parak-parak dah. Cik, mau dapetan jambu, mau bawa kemari, mau makan. Adi terlului keluar dari muncung tu balik. Jadi kau bersyukur hai kelilawar. Bersyukur ambo hai malaikat kepada Allah. Dengan hidup ambo seperti kau. Tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Lalu pun kepala ke bawah. Dicatat oleh malaikat kalilawar binatang ilai bersyukur ke Allah. Lalu malaikat datang pula ke dalam tanah bersebut je cacing. Cacing. Lalu ditanya oleh malaikat, "Wahai cacing, engkau tak kau bantu kau badan, tak ada berbaju. Tinggal di dalam tanah, tidak pernah mencelik matahari katih. Tak pernah menciguk bau Ustaz Maulana, bau Angku Danil, bau Ibu Ida, tak tahu. Bau Abu Ani, tak tahu. Ha? Tak tahu dah. Karena tinggal di bawah. Tak pernah mencelik lampu listrik, tak pernah mencelik auto presiden. Kerana tinggal di bawah. Ba'a bentuk tarangnya listrik tak ada mencalik dah. Kalau engkau di bawah, apakah kau hendak merasa rugi, hai cacing?" Lalu kata cacing, "Wahai Tuan Malaikat, ambo bersyukur kepada Allah. Tinggal di dalam tanah. Tidak ada ambo bersenang-senang di atas tanah. Tidak ada ambo bergembira di atas tanah. Tidak ada ambo loncek-loncek di atas tanah. Tidak ada ambo memparabuian tanah. Tapi begitu manusia yang sibuk dengan tanah didoya, makia diimpi jo tanah. Dan ambo satu memakan dagingnya." Bayangin tu. Awak yang berdendang di atas tanah, Mati ternyata diimpi oleh tanah. Cacing tak pernah timpi dalam tanah. Bahkannya punya rumah dalam tanah. Tapi ketikanya naik ke atas, jantan sejam, mungkin 5 menit di atas tanah, cacing mati. artinya apa? Begitu kita cari kehidupan cacing, masih bersyukur kepada Allah. Kita lihat kalilawar dengan satu muncung, masih bersyukur kepada Allah. Kita cari pulau kabau yang begitu sibuk dengan pekerjaannya, tapi masih bersyukur kepada Allah. Lantas bagaimana awak yang Allah berikan kecukupan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan awak dengan sebagus-bagus kejadian. Lengkap sadonya. Mata 2, telinga 2, hidung 2. Muncung. Cie. Tangan, kaki, lengkap. Carilah. Ancak, nak ada nak buruk ambil cari. Ancak sadu Allah. Aku buruk, kini kan pergeseran nilai namanya tu. Dulu jangan baca, kau amak mu, atik ambo kau dulu kamek, kau nak bergarah. Atik ambo kau. Sadonya, nak ada nak buruk dah. Rancak sadu Allahnya. Walaupun peyok tanggung itu biasa. Itu biasa. Nak motor lah mau pakai. Serang kau tu kijang tahun sekian saja. Kalau nak masuk bengkel, nak dipoles, nak dicek. Turuk ya. Sama ibu. Sama jambu je. Dulu ambo masih bujang-bujang. Umum itu juga boleh. Jadi baca. Cuma kini itu lah mempalonyo. Artinya ada pergeseran nilai. Sebab itulah, mari kita jadikan hal yang bermanfaat. Dalam konteks itu kemudian, karena awak akan kembali kepada Allah lewat tanah pula nanti. Lewat kubur. Kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi awak bersama. Awaluhal iqla. Qila sab'atun asyi'atun nawwiral qabra.
ditanya oleh seorang laki-laki tentang ada 7 perkara yang dapat menerangi kubur. Yang pertama, Awwaluhal ikhlasu fil ibadah. Ikhlas selalu dalam melaksanakan ibadah. Nanti kita bahas. Yang kedua, wasani. Yang kedua, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, silaturrahimi. Selalu melakukan hubungan silaturrahim termasuk hari ini. Yang keempat, an la yudhi'u umrahu, di mana kegiatan kita sehari-hari tidak menyia-nyiakan umur awak dalam melakukan bermacam maksiat. Singkatnya, ada umui tidak melakukan maksiat. Yang kelima, al-khamisu an la yattabi'a hawa'u, tidak terlalu mengikuti hawa nafsu. Yang keenam, an yajtahidu fit ta'ah atau fit ta'ati, selalu kita di dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang ketujuh, an yuksira zikrallahi, kita sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 perkara itu mampu menerangi kubur awak. Kalau lah ada 7 perkara yang mau baca kini ko, aman awak berarti dalam alam barzah. Kalau laman mulai beko mati awak matilah dah baal dah. Laman tu. Tapi kalau alun ada 7 perkara ko menambo, jangan cuba-cuba mati dulu. Tapi kalau nekat je awak tak mati, matilah. Ambo nak tak masalah tu dah. Berapa dia saja tu. Awak nak bermasalah. Jadi boleh awak mati. Tapi harus ada 7 perkara apa dulu. Yang pertama, al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam selalu melakukan ibadah kepada Allah. Ikhlas. Kata Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantini, ulama besar Indonesia yang lama bermukim di Makkah Al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, beliau membagi ikhlas di atas 3 bagi. Wah, coba diperhatikan ibu-ibu. Ikhlas kau ada 3 bagi. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Itu pertama tu. Yang kedua, ikhlas karena akhirat. Yang ketiga, ikhlas karena dunia. 3. Ikhlas karena Allah, ikhlas karena akhirat, ikhlas karena dunia. Pertanyaannya, apa itu ikhlas karena Allah? Ikhlas karena Allah, sesuatu yang dia kerjakan lillah karena Allah. Billah dengan Allah, minallah dari Allah, ilallah kepada Allah. Dia lakukan sesuatu yang dia lakukan. Apakah pekerjaan rumah tangga, apakah pekerjaan sehari-hari, apakah ibadah, salat, apakah sedekah, apakah pengajian, dia lakukan karena Allah. Dia tak pernah mengharap pamrih secuil pun, seangin pun. Tidak pernah terdetik di hati mereka. Itu ikhlas karena ibadah. Dari rumah ibu tadi saya hari ini datang ke rumah ibu si Anu ikhlas. Ibu pasti datang. Tapi kalau tidak ada ikhlas, ibu akan memandang dulu. Saya akan datang ke si Anu, de orang kayo, pipinya banyak, pasti makan lama deko. Beko keluar lopek bugi, lopek canggih, lopek sadar keluar tu. Keluar beko orang kayo, pipi banyak tu. Berarti tidak ada keikhlasan datang awak karena mengharap sesuatu. Makanya dalam pengajian sering terjadi itu. Sering terjadi dalam pengajian. Kadang-kadang ketika pengajian rumah ke rumah, kadang mencari rumah pulau tu. Kalau rumah sanu le rumah orang kayo, anak jo laki yang kui sadonya tu. Tapi kalau rumah sanu le dunya miskin banse pas-pasan. Kadang-kadang ado-ado saja halangannya. Ada dah hadir kini Bu Ani karena ada acara balik. Wah, pada enggak. Hanya mau belah-belah kayu, udah tahu mana nampak tadi. Di situ dah tu. Nah, dodo. Aku dan saulah yang mau kecil ko, yang di kampung ambo ko. Nado kan? Aku nado. Kalau pengajian memandang sesuatu pandangan, maka hilanglah keikhlasan.
muncullah ria karena sesuatu. Kalau tidak, Dia akan hadir. Kecuali sakit. Maka tanamlah keikhlasan dalam setiap kegiatan-kegiatan awak. sehingga pengajian awak ia mana utuh. Indah seperti kuih manci. Kuih manci kan berbeda, uncinya ke ujung dadangnya ke pangkal. Jadi bagaimana kemudian? Tanamkan keikhlasan agar perjalanan awak ada pahala. Ini kata Imam Nawawi, ikhlas karena Allah. Ini ikhlas yang tertinggi. Yang kedua, ikhlas karena akhirat. Ikhlas karena akhirat. Ada yang kau mengaji kini supaya dapat pahala. Karena kata Buya, kalau mengaji dapat pahala. Kalau berjalan ke pengajiannya, kalau mati wak mati cahit. Kalau awak berjalan jauh perjalanan setapak dihitung sekian pahala. Awak ingin mendapat pahala. Tujuannya surga. Tujuannya jauh dari neraka. Kalau ibu-ibu yang hadir pada hari ini datang ke pengajian dek karena akhirat, dek karena surga, dek karena neraka, maka kaji ibu-ibu hanya punya batas. Batasnya kalau yo betul ya do surga. Kalau ndak, pun tak mengaji ya, Wak. Kok iyo bana do neraka? Kok indak, tu nak mengaji awak. Kok iyo mungkin ada pahala. Kalau indak, tu nak jadi mengaji awak. Berarti mengajilah bukan karena pahala, mengajilah bukan karena surga, mengajilah bukan karena neraka, karena mengajilah karena Allah. Kembali ke yang pertama balik. Perkara rumah tu sedang berpitih, perkara rumah tu rumah orang kaya, perkara rumah tu beko makan apa, perkara rumah tu musuh awak, perkara rumah tu sia ndak masalah. Kata orang Sungai Geringking, no problem kecil. Salah. Itu nak. Tak salah. Tak ada pandang-pandang lain. Itu mengaji karena lillah, bukan karena akhirat. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ikhlas karena dunia. Kau yang berbahaya. Kau yang terjadi. Kalau ikhlasnya karena dunia, nyo akan mencari dulu rumah sia yang nyopai. Nyo tanya dulu. Beko kalau kami datang bikinah. Nyo cek ke lapangan dulu. Biar tak terlonsong mereka. Tahu-tahu timbul sinan, putih cek nang keluar. Nah, menyasar timbul. Katanya dia kalau tahu nak pergi encak dan pergi ke rumah sinan tadi tak. Itu karena dunia. Nyo cek dulu. Jadi kini pesan ambo kawak pasamo supaya ada manfaat dalam pengajian rutinitas. Karena kenapa saya katakan begitu ibu-ibu? Awak pun tak terlepas dari dosa. Ambo dan mota kini kuah tak terlepas dari dosa. Jangan dianggap ambo seorang ustaz, ambo mengajar pengajian ibu-ibu, ambo nak berdosa. Lebih gadanglah dosa ambo berdosa awak. Awak kalau berdosa masih ada tahap ampunannya, ada maafnya, ada toleransinya, ada dispensasinya dari Allah. Sebab awak nak tahu. Kalau ambo berbuat dosa ibu-ibu, tak ada dispensasi ledo. Sebab karena ambo mengerti jo agama, mau langgarkan agama, maka akan ambo bertanggungjawab dosanya 10 kali lipat dari dosa ibu-ibu lain. Sehingga bagi ambo, kami para da'i-da'i, termasuk ambo kuat, lebih baik di sidang di hadapan Allah. Golongan pertama nanti di hadapan Allah. Golongan pertama yang dibangkitkan dari di akhirat adalah golongan para da'i-da'i. Yang ambo tanko, ambo lakukan indah. Yang ambo ajar ibu-ibu, ambo amalkan indah. Yang ambo suruh ibu-ibu, ambo lakukan indah. Yang ambo larang ibu-ibu, ambo laksanakan indah. Apa dipertanyakan oleh Allah. Jangan disebut, wah tuanku tu nyo alim, ilmunya banyak, mulia. Itu kan pandang kita. Pandang kita, ibu-ibu. Pandang Allah berbeda. Kalau pandang awak je baju. Umpama beliau tu casingnya. Jadi kini auto gagah-gagah nak. Casing. Tapi mesin tak terjamin. Auto lama kijang grand, kijang super. Bantu casingnya tak rancak. Tapi mesin terjamin. Orang kini rancak-rancak sadunya. Banyak hati bermasalah. Orang dahulu tidak ada yang serancak orang kini. Sebab tak serancak orang kini. Kok bedak dipakai tepung terigu dulu. Kadang tepung bakwan. Apung bareh. Dulu. Lipstiknya tidak se-lipstik kita kini.
Lipstik kita kini 5 balih macam. Dari harga 2,500 sampai harga 350,000. Jadi masuk ke kamar ibu-ibu tu lah tagak di atas kaca tu 5 balih macam lipstik. Dari nan paling rendah sampai nan paling tinggi berbaris. Tapai badan lek tu badan dan tu sejam loh. Badan leknya setengah jam, badan dannya sejam. Suami nan menunggu pai yo isteri ke badan lek harus makan waktu sejam setengah. Sejam menunggu badan dan setengah jam beralih. Baguslah mau mana ya sejam. 5 balih lipstik. Nyo pakai lipstik yang 2,500. Pakai lo. Apa pilih-pilih bibi dua. Ndak yo cocok. Hitam pakai bantu. Lah di sebelah kemari. Udah nih. Iya. Lai tanpa ke bentuk tidak ada rancak mengecek awal lengket-lengketnya. Lengket-lengketnya. Minum kadang-kadang minum tak kuat. Dah tu sangkut lo di pipetnya tu. Lah kurang tu seketik. Banyak pipet, banyak lo lengketnya. Tak barang tinggal di bibi leh. Tiba di rumah lah bentuk bandar bibi tu. Itu nan bara tu buya, nan harga 2,500. Jadi kemudian nyolap lo yang pakai lo yang harga 5,000. Yang bentuk spidol tu hanya putar buat pringit nyau ni. Bantu tonggak bendera. Dulu ada 7 macam warna bentuk tonggak bendera tu. Pakai lo $1. 8 lo keranjang tisu di sebelah. Tak jangan cocok. 5 balih lipstik. Sampai lipstik yang termahalnya pakai. Nyo ambil sing enek jadi. Nyo ambil seketik nak ada kelengket kakak. Hanya goyang-goyang. Lah selesai tu. Tak lengket. Habis hari tempat beralek 5 balih tetap takah tulo lipstik tu. Aman posisinya. Nah, setelah itu lipstik baru bu. Alun baju nak dipakai lo. 5 balih warnanya uji sadolahnya. Kata-kata kau dikacu. Oi weh, abo janji itu. Walah, ibu. Kalian dah amo muta ko do. Iya. Tapi kan yo takatu na. Iya takatu. Itu baru baju, Bu. Baru baju. Indah cocok ternyata pinggul tambah gadang kini. Sambal bentuk layang-layang bentuknya. Alanya buka lo. Oh, gadang pun itu pakai lo. Ban serap oto tu. Ano mo niyo tibo? Kalau dia mau ban serap oto na mo tu. Ari pakai lo. Segala bajunya pakaian. Padahal nilainya wak beralek bukan dari lipstik nan mahal. Bukan lagi dari bab yang rancak. Bukan lagi baju yang sekian bentuknya. Tapi nilainya hanyalah kedatangan wajah nan kita adokan di tampek itu. Betul tak? Itu nan diarok oleh orang. Bahkan ketika wak pakai cincin 5 balih macam. Galang lah gadang lo. Tayo ameh tamitasi nan jadi ini betul. Ya. Kawan jo awak lah paninnya sampai tersenung batu kakinya dek mata menjadikan lang awak. Ternyata ameh kita mengundang dosa orang salah. Betul? Maka gara-gara awak orang masuk neraka, maka Allah akan bertanggungjawab nanti yang masuk neraka dikeluan balik awak dan baulah diantar ke neraka pengganti kawan dek masuk tadi. Makanya ibu pakai saja yang asli-asli lah. Tak usah nampak palsu tu pakai tu. Kok kadang-kadang mula sajangka, yuku sajangka, kuning sadualahnya. Intah yu ameh tak indah. Tapi yang mau ragu tu. Tak mungkin lo ameh sepanjang tu masak tu ameh berjalan. Mengundang maling. Maling pun tahu itu ndak asli palsu. Pakai cie, galang.
Galang barik 5 balih lah tu. Cincin agak 2 ko ampe ameh ko 5 ameh lah tu lah 9 tu. Tambah 5 balih lah barat tu. Oh kok kan dipakai lo kalung agak 2 jangka panjang agak yang 20 ameh Allah tu. Mengapa banyak-banyak mana? Enggak ada tidak. Hai tunyo. Sudah wak. Jadi enggak ada manfaat ternyata. Pakai sajalah agak 2 meh. Oh kadang-kadang dah begitu ibu. Alah jaleh kau berjelbab. Apa pendek aja jelbab tu seketik supaya nampak yang digantung. Aku di sekolah tak ada apa banyak tu. Jadi baak ini ndaknya. Jadikan keikhlasan al-ikhlasu fil ibadah. Selalu melakukan ikhlas dalam beribadah. Karena baju yang kita pakai ibadah. Contohnya, mohon maaf ibu ya, mohon maaf. Ibu-ibu kan pakai baju karudung kok. Ibadah. Tapi dengan baju karudung kau bisa menjadi dosa. Ketika baju karudung kau diolah. Kau diputas ketik lawan bantu. Namanya tu gitar Spanyol bentuk. Ayo bana di perkataan bana. Itu kan nampak yang di dalam. Nyatu keluar. Tak perlu dicari lah terbayang tu. Betul tidak tu? Itu contohnya. Kadang-kadang ketik apa tambah tempurung tak dua. Kau mohon maaf. Kau kan kaji-kaji awak kau. Asli. Oh, kimpui pinggui tambah mentah dua. Oh, ada jungki otot sama ni. Ada monyet ibu. Penyampah pinggui itu. Ampasnya. Masya Allah, subhanallah. Aku ambo tahu tu ibu-ibu. Kebetulan waktu itu ambo ceramah di Duri. Jadi ambo sedang makan. Ada ibu-ibu baru keluar dari tampek buang air. Mungkin datakan hanya melainkan tanggalah salah. Yo, tangga kampasnya kempes bangsa banyak. Oh, cali ibu lawan tu mabisui barang tu. Astagfirullahaladzim. Oh, indah kebetulan rumah makan kau arah ke sinan. Dia doan tampek toilet tu arah ke tampek muka. Kami duduk bersama-sama arah ke sinan. Jadi begitunya keluar. Alah tangga. Yo mungkin berkemungkinan lapeh jadinya bu. Namanya naas. Aku cie. Dan hal yang lain-lain. Tak perlu bawa coba tu dok. Jadi baak ini terima fitrah sajalah. Rancaklah. Kami ko sukunan asli-asli. Yang palsu-palsu itu mengecewakan. Betul tidak? Kecewa akhirnya. Yang asli-asli lah. Mengicunan tarang namanya itu. Sama membeli kucing dalam karung. Menyesati bu. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga cekak leh. Rupanya kau pendutur nak donan asli sialan. Oi. Ibu. Kan Yona. Ambo berjanji nak galak mangalah galak tu. Masya Allah. Betul. Tapi dah bahas tu dah. Awak kan kaji diri awak nak mengkaji orang tak? Dek kebetulan ambo tuan punya padu laki-laki. Coba ambo tuan punya padu si itu je dia baca tu. Itu je. Nah, kemudian yang pertama tadi wajib tanamkan keikhlasan. Terima apa adanya ibu-ibu. Terima apa adanya.
Tak perlu diperancak-rancak banal itu. Kadang-kadang dia kepingin wajah licin rancak, babalilah pon, babalilah bedak ni, babalilah bedak kili tu, babalilah itu. Sudah tu berkada-kada dalam kot. Alah bantu ayam goreng lah pipi tu. Dia kepingin pingin rancak tadi. Kami laki-laki pun tidak perlu wajah rancak tu dok. Yang kami butuhan hati yang rancak. Kok wajah bisa kami cari yang lain beko. Iko galaknya tu. Ya maksudnya cecek tu. Jadi kalau menonton mana tekan kereta api kan tekan tu. Itu bukti tadi ibu-ibu ni senang dek lurui. Tekan tu. Masuk jalan tol dah maunya. Tapi kalau banyak kerikil kan galak. Ini tekan tu. Nah, yang pertama apa tadi ibu? Ikhlas. Ini yang kedua oleh. Yang kedua, silaturahimi. Yang kedua, kita bagaimana meningkatkan silaturahim. Nak silaturahim tak? Hakul walidain. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua awak. Coba kita takana dulu. Kaji diri awak dulu gini. Aku harus berbakti kepada kedua orang tua awak. Ayah Joy, ibu. Nah, karena ada yang barang induk di awak, ada yang barang ayah di awak, ada yang barang Allah di awak. Contoh, apa yang barang induk di awak kini? Yang barang induk di awak kini, yang ada di awak kini barang induk turun ke awak, itu yang pertama lemak. Lemak yang ada di awak tu, makanya kadang-kadang ketika induknya gapuk, anak pasti gapuk loh. Pasti berisi lah badan anak tu. Karena itu, abu pesan termasuk aku Daniel kalau kau cari rumah, cari maknya dulu. Kalau tidak cari maknya, beku terkicu. Sebab pun gapuk anaknya ketika maknya kurus, nanti setelah anak cek, sama je maknya tu. Takah tu bunyi dalam kitab. Jadi musuh tak tu. Jadi tu ya cari-cari lah ya. Cari mak dulu. Cari maknya tu bagi apanya. Jadi lemak di awak itu barang induk. Yang kedua, darah. Itu darah barang induk di awak tu. Yang ketiga, rambut. Rambut ibu-ibu kok keturunan daripada induk. Kalau punya rambut induknya, maka anaknya pasti keriting rambut dia. Keriting lo, tak kain Indomie lo rambut anak. Dan yang keempat, daging. Daging. Itu barang-barang induk. Daging. Nada medewa. Tapi rambutnya tetap rambut ayah, bentuknya beda. Tetap rambut dari induk. Nah, kemudian ada pun yang daripada ayah kawak turun kawak. Yang pertama yang dari ayah turun kawak itu kulit. Kulit jangik kecil orang kini. Kalau putih ayahnya, maka agak putih lo anaknya. Kalau hitam ayahnya, hitam lo anaknya. Kata-kata. Tapi ada perubahan-perubahan. Kadang ayahnya kaling, bininya, induknya putih. Bisa-bisa anaknya kuning langsat. Kan begitu. Tapi sungguh pun begitu mengisyarahkan kepada kulit. Tapi dasarnya kulit daripada ayah. Kemudian utak. Utak kok kalau bahasa tu banak. Kebanyakan ketika anak tu cerdas, iktibarnya pasti ayah, tak ibu dibaca. Contoh, anak sia tu, anak sianu. Gagal anak pak tua. Contohnya ibu-ibu punya anak. Anak ko lah berhasil, lah rancak, lah dimandian, lah bagus. Kemudian bawa keluar. Kata orang, rancak na anak pak ustaz tu anak awak nama layan. Awak nak mengandung 9 bulan 10 hari. Awak nak baruang. Kadang-kadang indak lo mak awak yang dibaca. Apanya yang disebut. Ndak anak awak, anak sianu. Yang lebih parah kalau anak kau baca lapui selemong kasabaleh. Dari telinga keluar lo daging. Ada baca. Anak siapa? Pasti nak sianu tuan. Awak nak kena. Maknya nak kena. Ndak ada ayahnya nak kena. Padahal memandian ndak satu ayahnya. Mempolesan tak satu ayahnya dok. Mengendong tak satu. Ketika anak tu lah rancak. Waktu anaknya buruk, anak siapa kecil ayahnya. Anak siapa tak kau bantu. Anaknya tu
Tapi begitu anaknya Allah barasi, kata lakinya, anak sial aku ancak ku. Tak tahu le lo anaknya. Tak tahu le lo. Anak sial aku ancak bana ku. Kata. Sebab tak tahu le. Tadi alu mandi, akini ala rencak masih nyotanyo lo. Anak sial aku ancak bana. Dapat jalan anaknya tu. Masya Allah. Kok dah pilih anak ayah karancak bana, karancak kan tak tu basuh. Le sebut. Tapi yang lebih parah anak sial kau dah. Saya si cebok lah. Itulah merasa kadang-kadang ibu-ibu. Kadang-kadang malam serang lama lalu. Anak lama menangis, bersusuan anak tu. Betul tak tu? Terang-layang mata tu menangis le anak, digaduh balik le anak. Betul tak? Kadang lah jam 3, alah terlayang balik, anak lah ni apaknya lo mengaduh anak. Bakok galak ibu. Bakok galak. Oh iya. Nah, awak kan menyebut perasaan ibu-ibu. Barase makanya ibu-ibu perlu dihargai, perlu dihormati. Nah, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena dosa besar bagi awak yang tak berbuat baik kepada orang tua awak. Al-isyraku billah. Dosa yang paling gadang pertama adalah al-isyraku billah. Syirik kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, wa uququl walidain. Ketika kita durhaka kepada ibu bapa awak. Wow. Dan yang ketiga, wa qatlun nafsi. Suka awak membunuh seseorang. Itu waqatlun nafsi, membunuh sesama awak. Kan cari hari kini tanpa ada bermasalah bermacam-macam kejadian. Ada kadang ayah membunuh anak, kadang ayah mendabih anak, kadang anak mendabih ayah. Banyak kejadian-kejadian. Apalagi kita cari di media-media sosial, Masya Allah luar biasa. Yang kurang tidur saat ini. Jadi perlunya awak bagaimana kita wajib menghormati kedua ibu bapa awak. Bare ibu-ibu. Bahas seorang ibu memperjuangkan anak tua. 9 bulan dalam kandungan. Susah senang, paru sakit, lalok payah, kok terungkui nyongok, sasak. Duduk tak ciri, bedo, tagak, bedo. Tama pai, poin dadangnya bau, ke pasar, ke undangannya bau, paru itu. Tak bisa diletak. Betul tak? Nah, bayangin. Alangkah bagaimana seorang ibu tadi ketika anak itu durhaka. Maka sangatlah menjerit perasaan seorang ibu-ibu. Kecewa, menyasar. Kadang-kadang ada yang keluar dari muncul ibu-ibu itu. Menyasar dan melayan kau. Banyak kini orang-orang kampung. Dia karena burunya perangi anak tu. Sampai kadang seorang ibu talantur mengeceknya. Menyasar dan kau beranak, kau marasar, menyasar dan begini dan begitu. Padahal ibu-ibu dan bapak. Ketika seorang anak menyadari bahwa bagaimana menderitanya seorang ibu, jangankan dia berkata kasar, mengatakan saja, dia tidak akan mampu. Saja, dia tidak akan mampu. Bayangin, 9 bulan dalam kandungan, susah senang, melayan perang antara hidup dan mati. Antara perang dan mati. Antara hidup dan mati dia berperang. Ketika wiladah mengeluarkan anak itu, sakitnya setengah mati. Tak hidup awak, tak mati awak. Betul tak? Kalau kami, kalau lelaki itu nak tahu, tayo nak, tidak. Ibu-ibu kan. Makanya dijamin oleh Rasulullah. Dalam hadisnya. Ketika seorang ibu meninggal ketika wiladah, meninggal mati, maka dia termasuk mati syahid. Di alam barzah dia tidak akan pernah disiksa. Jasadnya akan utuh di alam barzah. Makanya beruntung bagi ibu-ibu yang melayan meninggalnya. Beruntung. Sebenarnya tiba balik beruntung. Tindak ibu saya beruntung. Kami laki-laki beruntung. Bagus. Bisa cari cek lagi. Ya. Kalau yang cari baru nak meninggal pun tak perlu 3 awak pula.
Nya masih ada cari lo ndak lo tega. Dicari balik, ndak cek laki-laki buang. Ada dengan tu cari balik. Tidak ada laki orang tu yang dia. Masya Allah. Dah bu, ambil dah elok-elok sajalah. Nah, aku kan sebagai garah saja. Nah, kemudian ibu dan bapa, bapa dah ada kan? Bapa seorang. Dah ada? Alun dah. Oh, bujang tinting baru. Karena itu, apa faedah daripada itu? Kita singkatkan saja yang pertama tadi, al-ikhlasu fil ibadah. Al-ikhlasu fil ibadah. Yang kedua, jadi boleh. Amal yang banyak belum tentu mengantarkan kita ke surga. Betul. Yang mengantarkan kita ke surga adalah Reda orang tua. ridha Allah dan Ya. kamu Gini. Amal yang banyak itu tidak akan mengantarkan kita seseorang itu menghadap Allah kepada Allah kecuali reda daripada Allah atau reda daripada kedua orang tua. Kalau awak seorang istri reda daripada suami, kalau awak seorang anak reda daripada seorang ibu. Kalau awak seorang kecil dulu. Amal yang banyak belum tentu mengantarkan kita Ya, ke surga. itunya. Tapi yang mengantarkan ke surga Reda. adalah ridha Allah. Betul. Contoh. Murid reda guru, istri reda suami, anak reda orang tua, makhluk reda Allah. Reda. Maksud reda. Maksud reda itu al-ikhlas. Keikhlasan. Apa masuk keikhlasan? Ketika awak ingin mengharap reda Allah, salat namanya itu. Maka salatlah karena Allah, bukan karena perintah agama, bukan karena perintah guru, bukan karena dipaksa oleh orang tua, bukan karena teman atau sahabat, tapi salatlah lillah karena Allah. Itu reda. Bawa sebagai istri harus reda. Karena kunci reda tadi barulah sampai ke Tuhan. Awak hamba Allah kini, kemudian ala laki. Kan begitu? Berarti awak seorang istri harus cari reda suami dulu. Bawa contohnya reda suami. Misalnya, ibu-ibu punya suami. Lalu suami berkata, Dek, jangan kau pulang ke rumah orang tuamu ya. Kau tetap di rumah, jo anak-anak. Abang kabarang ke Pekanbaru dulu. Sabalun abang pulang ke Pekanbaru, jangan pulang-pulang dulu ke rumah orang tua. Kata-kata tu, berita daripada suami. Lalu tahu-tahu di tengah perjalanan suami berangkit ke Pekanbaru, ibu dia karena ayah sakit, induk meninggal pula. Kan dua-dua kena tu. Ayah sakit, induk meninggal. Dapat kabar. Pulang. Kira-kira ibu pilih bagaimana? Tetap bertahan di rumah tanpa melihat kedua orang tua atau meninggalkan suami dengan menuruti atau mendatangi orang tua. Ibu pilih yang mana kira-kira? Kalau ibu mendatangi orang tua meninggalkan suami amanah, maka ibu tidak akan pernah mendapatkan reda daripada suami dan akan menggagalkan reda Allah Subhanahu. Walaupun ibu lah meninggal, walaupun ayah lah meninggal, lemu di kecil sekampung anak dua ko, anak cilak ko, lemu tak katu kecil orang, biarkan saja. Karena ibu tetap patuh kepada suami. Saya belum bisa pulang ke rumah orang tua saya sebelum suami saya pulang. Itu bahasa kan dulu. Kini baca oleh bu ya. Kan contoh. Kini bahalai. Kalau dulu telefon dah ada, HP dah ada, komunikasi payah. Kini kan dah ada HP. Telefon. Dan tadi kecil dah tak boleh pulang. Tak boleh pulang sebelumnya pulang. Kini dek karena keadaan induk lah meninggal, ayah lah sakit pula. Bawa nak pulang. Telefon suami. Bang, di tengah-tengah perjalanan abang berangkit ke Pekanbaru, ayah sakit bang, balik kini Jamil Padang, induk lah meninggal puluh sore tadi. Kira-kira bang, izin tak apa pulang? Minta izin. Izin tak apa pulang? Kata suami. Kalau suaminya orang baik, dia akan mengizinkan ibu akan pulang. Tapi kalau suaminya tidak baik, dia akan bertahan dengan ucapan pertama. Jangan. Baca oleh ibu tetap taat pada suami. Walaupun jangan katanya.
Tapi kalau suaminya orang baik, dia akan persilakan, silakan pulanglah. Berarti gagal ucapan dia yang pertama tadi. Dengan ada komunikasi. Itu hukum fikih. Nah, jadi reda suami lebih utama. Yang kedua, setelah ibu punya suami, maka orang tua nomor 2. Suami nomor 1. Istri ketika punya suami, suaminya nomor 1, orang tuanya nomor 2. Taatnya istri kepada suami mengampunkan dosa kedua orang tuanya di hadapan Allah. Baiknya istri kepada suami mempermudahkan orang tuanya masuk ke surga. Dan taatnya istri kepada suami dan mendapatkan reda Allah kepada orang tuanya. Berapa keberuntungan ibu-ibu? Jangankan masalah itu. Contoh, ibu punya uang 50.000. Lalu ibu ingin memberikan kepada orang tua ibu 30.000 uang. Karena memang uang ibu ada 50.000. Bolehkah ibu memberikan kepada orang tua? Belum boleh. Kenapa belum boleh? Kan uang ibu. Belum izin suami. Kecuali, nah ada kecuali. Kecuali uang ibu itu ternyata memang hasil jerih payah ibu. Uang dari gaji ibu. Uang dari usaha ibu, uang dari kegiatan ibu sendiri, maka terserah ibu memberikan kepada siapapun dan suami tidak berhak dengan uang ibu. Tapi uang suami adalah uang milik ibu-ibu. Makanya sangat rugi kalau dapat laki-laki ceki. Pencipili ceki melapi kantong bajai namanya. Kantong bajai, itu pulang dari pasar barat, aku habis piti tadi satu, malah lebihnya lain. Dipikirnya lado 2,000 seon. Alun ke lado kadang-kadang naik 10,000 seon. Alun le 8,000, kini okey lah 4,500 seon. 45,000 sekilo, 40,000 sekilo. Okey lah. Ketika isteri pergi ke pasar, tidak lado saja yang bali doh. Nampak ikan asin, ala ado pula ikan asin 5,000 cek. Nampak lo ambu-ambu, ala 10,000 cek. Nampak lo lado, ala boleh lo 2 orang kan seperimpet. Yang boleh lo bawang. PT 100,000 tak cukup. Tak cukup. Betul tak tu ibu? Tak cukup dah. Kadangnya agak lo awak. Maka terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga. Masalah pertama adalah suami. Kalau yang membawa kapal sopirnya aman, insya Allah kapal itu aman. Tapi kalau yang membawanya tidak aman, penumpang kacau di dalam. Maka hati-hati ibu-ibu cari minantu. Kalau awak kecil cari laki lah, laki sebenarnya enggak. Ada yang tak katupannya itu risiko awak, mengawakmu dulu. Kata-kata. Jadi hati-hati cari minantu. Nah, kemudian boleh apa? Belum. Ya. Itu kan rida kalau bagi suami yang perempuan dapat keridaan dari suami baru bukan suami juga, walaupun amal besarnya. Betul. Bagaimana dengan laki-laki dia masih bisa surga? Oh, suami. Ya, Suami tidak ada reza istri. Nah, bukannya bagi laki-laki lah gitu. Oh, bagi istri kan. Masalah reda tidak ada istri, tidak ada suami. Sama saja. Sama dalam keadaan keredaan mengharap Allah. Cuma pihak suami tidak ada mengharap reda istri. Itu saja. Tapi kepada Allah tetap sama-sama. Contoh, ibadah contoh. Segini. Kita mengharap reda Allah. Baik istri, baik suami, baik laki-laki maupun panusi, dia semuanya mengharap reda. Arti mengharap reda, ikhlas. Reda itu ikhlas. Makna daripada reda, al-ikhlasu fil ibadah. Makna reda itu ikhlas. Ba'a mau contohan antara reda. Contoh begini. Ambo makan agak-agak cie. Kau contoh nak? Agak-agak mau makan. Cap mau makan agak-agak. Manik nikmat. Setelah ambo makan 2 menit kemudian ambo pergi ke belakang. Ambo keluar balik agak-agak tu. Masalahnya ambo menyasar tak agak-agak kau keluar balik? Tak menyasar kan? Takah itulah keredaan contohnya. Ketika awak ibadah ataupun bersedekah apapun yang melakukan yang terbaik, tidak ada penyesalan dalam ibadah itu. Seutuhnya kepada Allah. Itu reda tu. Ibu datang kemari, yo tinggalan karajo, yo tinggalan ini, yo tinggalan itu. Tak ada tekanan tu dong. Reda tu. Baik itu ibu maupun kami laki-laki. Itu reda ke Allah. Tak,
Maapun ibadah kami banyak, kami laki-laki atau ibu-ibu, kalau ibadahku yang dicatat banyak-banyak tanpa rida Allah, ada ikhlas dalamnya, maka ibadahku ditolak oleh Allah. Bapak Ibu. Nah, ditolak. Sembahyang ambo, tahajud ambo, sedekah ambo, ibadah ambo banyak, tapi tidak ada ikhlas dalam hal yang mau lakukan, ditolak oleh Allah. Begitu juga ibu-ibu, ditolak. Istimewanya ibu lain. Bedanya kami laki-laki. Istimewanya ibu ketika ada laki, maka keredaan Allah itu terletak kepada keredaan suami. Itu istimewanya. Alun reda Allahnya dapat, alun le reda suaminya peroleh. Contohnya tadi, taatnya ibu kepada suami memudahkan ampunan Allah kepada orang tua. Tapi taatnya suami kepada istri mendatangkan bencana dari Allah. Itu berbeda. Kan kini kan banyak laki-laki takut padusi nak. Banyak ini. Laki-laki yang takut kepada si banyak. Maka ketika suami takut kepada istri mendatangkan bencana, mendatangkan mudarat. Tapi ketika istri takut kepada suami atas ketaatannya kepada Allah, mendatangkan rahmat Allah. Itu berbeda. Itu istimewa ibu-ibu. Makanya surga kau di bawah telapak kaki ibu-ibu. Coba cari dosa. Kau ada senang. Itu istimewanya mereka. Alah jangan sampai kurang. Bos simpulkan saja. Yang pertama ibu-ibu, kalau yo ingin tarang alam barza, ikhlaslah dalam ibadah, carilah rida Allah. Itu maksudnya, kuncinya. Yang kedua, hakul walidain. Mari berbakti kepada kedua orang tua awak ibu-ibu. Yang masih ada orang tua awak, taatlah kepada dia. Sakit penderitaan yang boleh lakukan dulu. Coba ketika awak masih ketek, dijago nyamuk. Tidak lalu mak jo ayah dulu, zaman dulu kalau orang lahir kan pakai api unggun di sebelah namanya tu. Baru melayan di bidan kampung, dibikin api unggun di sebelah. Namanya tua. Aduh, berapa dari zaman dulu cakap tu. Kalau kini lahir jam 8, jam 10 berlari. Dulu cakap tu. Kadang makannya cuma ikan teri bergonseng, bada bergonseng. Dahulu, majago induk kau anak ketek. Kini berbeda. Alun le hal-hal yang lain. Menyusui sekian paneknya. 2 tahun anak disusui. Susah, senang. Kadang sedang makan mengeyak, kanyata ciri. Begitu. Cebok pulau. Sedang lama lalu. Kemudian menangis. Ayo pada sian pulau. Tainanyo ibu-ibu. Dek kan anak. Kini awak induklah tua lo. Umurnya lah 85. Kembali kepada ketek. Mengeceknya lah serak. Kadang-kadang tak ciri kajam mandi tapi tidur. Makan tak taluk nan kare nan lunak katuju dinyo. Bahkan katuju awak ndak nyo kadang mo. Kawakmu nyo kadang indak. Disitulah letaknya keredaan anak kepada ibunya. Sanggupkah dia berbakti kepada orang tuanya sebagaimana orang tuanya Allah banyak berbakti kepada anaknya. Dulu tak ciri kajamban awak. Bagaimana mak peak awak dia ciri. Tidak ada jajuk mak awak dah. Nyo cebok, nyo mandian. Kini gila mak awak tak ciri kajamban. Bapa caruyan kadang-kadang. Kadang-kadang berdoa capek lah mati lah mak ada. Adalah doaku seorang anak. Aduh kini di video. Di TikTok keluar. Maknya lah tua. Disuruhnya nasi. Ndak mu maknya makan. Karena nyo suruh. Nyo kajambanan nyo muku maknya. Nyo kajambanan nyo muncung maknya. Ada ndak kini di TikTok? Keluar. Nyo kajambanan. Hinduknya tu Masya Allah. Na'udzubillah. Terkutuk. Baik, ambo begitu mencalik meneteskan air mata ini. Kenapa ambo merasakan begitu? Ambo dari ketek tak ada orang tua. Tak ada orang tua. Alun le tamat SD lah berpendidikan keluar, nak tahu bah bentuk mak, bah tu bentuk ayah lah. Kadang-kadang mulai berangkat dari Aceh kemudian berangkat ke Medan. Medan berangkat lo ke Jawa, Jawa berangkat lo ke Mesir. Tak ada tahu le bah induk bah ayah. Kalau buat cerita segitu. Tidak bercerita tu dah. Maka ketika bertemu seorang anak yang begitu durhakanya kepada orang tuanya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi awak kini yang masih ada induk, masih ada ayah, jangan menyesal kemudian ketika ayah awak lah meninggal. Jangan menyesal kemudian ketika mak jo anak jo ayah awak lah meninggal. Maka berbaktilah kepada balaslah jasa mereka. Begitu besar, begitu susah, begitu payahnya mereka dulu. Hakul walidain,
maka berbaktilah kepada mereka. Dan yang ketiga, silaturahimi. Selalu melakukan silaturahim. Manfaatnya itu ya. Dengan bersilaturahim, pertama memudahkan rezeki, dan kedua mendatangkan, memanjangkan umur. Orang yang suka silaturahmi, kata Nabi, adalah memudahkan rezeki dan memanjangkan umur. Mudah rezeki. Contoh ini kok. Dengan bayi mengaji, makan anak ketujuh. Berbayi tak? Coba duduk di lapok. Dihitung cek. Barang buah seorang makan dihitung tu. Berarti rezeki lah kita dapatkan. Nah, kemudian yang keempat, an la yudhi'u umruhu. Tidak memanfaatkan umur dalam maksiat. Mari kita manfaatkan dari sisa-sisa umur awak. Yang mungkin lah ada 60 seorang, ada 45 seorang, ada yang 55 seorang, yang 70 mungkin lu nak ada. Paling-paling kalau mau cari umur awak kau di bawah 60 sadonya. Di bawah 60 lah. Kalau di atas 60 nak ada. Jadi manfaatkanlah umur dengan baik. Kita nak tahu bila awak berangkat. Kita nak tahu kapan kita mati. Yang pasti mati itu pasti. Sebagaimana bulan dahulu mau sampai jadi kecil mati ku aneh. Apa tu mau tahu tu matinya enggak. Karena matinya pasti. Yang aneh malamnya mati, pagi mau tahu tahu aneh. Tapi tetap mati itu tetap. Enggak tahu kapan. Yang pasti kematian itu akan menimpa. Mau tahu tak? Aneh tu. Kemudian yang kelima yang perlu kita persiapkan, alla yajtahidu fit ta'ati. Maksudnya alla yattabi'a hawa'u. Kemudian yang kelima itu alla yattabi'a hawa'u, tidak mengikuti nafsu. Nafsu kok ada 7 tingkat. Kalau baca itu kan panjang. Tapi ambil yang nafsul mutmainnah, nafsu yang baik. Nafsu yang baik kok akan selalu datang. Dia akan muncul dengan rasa. Sesuatu yang kita lakukan kok elok atau tidak, bagus atau tidak, beresiko atau tidak, pasti akan bisa kita pilih dan kita pilih. Lakukanlah. Kemudian yang keenam, an yajtahidu fit ta'ati, bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Tidak peduli musia yang hadir siap di kemana kita pun pergi, ke rumah siap kita akan datang, tak perlu. Tugas kita meninggalkan rumah kita, isra' dari rumah sampai kemari. Bagaimana sampai di situ bisa untuk mendapatkan ilmu untuk pengisian rohani hawa. Itu yang kita harapkan. Kok sia guru saja yang hadir, silahkan. Yang kita cari bukan gurunya, bukan bantu gurunya. Yang kita ambil dari ilmu dari guru itu. Sungguh pun yang maja awak lebih ketek umur daripada awak. Sungguh pun yang mendidik awak mungkin orang miskin daripada awak. Sungguh pun yang mendidik awak orang tuanya tidak sehebat orang tua awak. Yang kita ambil adalah ilmu dari yang diambilkan. Ambil dan elok, buang yang buruk. Kemudian yang terakhir, an yuksyira zikrullah. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena zikir itu sebagai bentuk pengampunan daripada dosa yang kita peroleh. Karena mau yakin pada hari ini, seluruh yang hadir pada hari ini tidak terlepas dari dosa. Adonan 3 ton seorang, adonan 2 ton seorang, adonan 4 ton seorang. Kok kami mungkin tak 1 ton seorang, tapi yang pasti badoso. Nah, dek awak badoso, baca doanya kini Pak Ustaz. Awak bau saho bersama-sama. Kebetulan, ambo yang menunjukkan kini. Kebetulan, ambo yang menunjukkan. Bukan berarti ambo terlepas dari dosa, enggak. Bahkan dosonya lebih baik ambo le. Iblis dan menggoda ambo bantu takah ambo lo. Santing lebih daripada ambo lo. Kenapa? Makin tinggi derajat awak, makin tinggi godaan. Sama jo kayu. Makin tinggi pohon tu, makin kencang angin ku dapat. Rendah kayu tu, seketek lo anginnya. Tambah rendah, jadi rumput. Pasti akan dipijak-pijak oleh orang yang lewat. Artinya apa? Tidak ada yang tidak punya resiko. Hiduplah, hadapilah resiko dengan sesuai dengan kemampuan kita. Dan jangan pernah kita merasa terhina dari hal-hal yang mungkin tidak saja merugikan kita di dunia, tapi sesungguhnya akan merugikan kita di akhirat kelak nanti. Dengan itu, persiapkan zahir dengan baik, persiapkan batin dengan sempurna. InsyaAllah, ibu-ibu yang hadir rumah ke rumah, surau ke surau, masjid ke masjid, akan dinilai ibadah oleh Allah dengan satu catatan, al-ikhlasu fil ibadah.
selalu tanam keikhlasan. Jadi begitu hadir ke rumah Sanu, jangan pernah memandangkan siapa mereka. Karena boleh pengalaman mengadakan hal yang seperti ini. Kadang-kadang ketika di rumah orang yang punya uang banyak, sampai ke teras orang duduk. Tapi ketika rumah orang itu susah, kadang-kadang yang datang cuma partisipasi. Tidak saja menjerit hati yang punya rumah. Dia akan merasa dia awak bansek, dia awak susah, dia awak ada pipih, dia orang nak bara suku Jawa. Jangan pernah terasa tertanam sifat hal itu kepada mereka dengan kita tidak mendatangi mereka. Jangan pernah membeda-bedakan mereka dengan ekonominya, dengan jabatannya, dengan kekayaannya. Karena Allah tidak akan membeda-bedakan kita kecuali akhlak kita masing-masing. Mudah-mudahan yang mau sampaikan kepada abasamu dapat kita ambil hikmah dan pelajaran. Perbanyaklah silaturahmi dan hilangkan rasa dendam dalam diri kita masing-masing. Kalau sampai dikaji itu nanti akan muncul ibu-ibu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ambo punya kawan banyak. Dari lapisan masyarakat, dari yang kaya sampai yang miskin. Tapi ambo yang banyak kawan itu, ambo perlakukan mereka sebagai kawan. Ambo datangi mereka dimanapun mereka tinggal, ya Rasulullah. Tapi mereka tak suka dengan ambo. Nyo fitnah ambo, nyo maki ambo, nyo buru-buruan ambo. Yang tak ambo karaja, nyo tambah-tambahan sampai ambo dihina oleh orang banyak. Dia ulah kawan-kawan ambo tu. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah perlu ambo balik karajonyo tu? Ambo fitnah lo nyo. Abo tampanyo, abo talimilonyo. Apa kata Rasul? La, tidak. Jangan. Kalau kau membalas keburukannya dengan keburukanmu, maka nilai kamu sama dengan mereka. Sama. Jadi bagaimana? Lapangkan hatimu, lapangkan dadamu, terimakan apa yang dia lakukan. Lakukan yang terbaik kepadanya. Berikan yang terbaik. Insya Allah engkau akan berbeda dengan dirinya. Itulah kita hari ini. Ibu-ibu. Ambo yakin di antara awak alun tentu sadanya cocok, bro. Alun tentu. Cuma dikarenakan cik pengajian maka bersama-sama. Di hati awak adonan suko ke buani, ado buani ndak suko ke ko, ado ko ndak suko ke ko, ado ndak suko ke mana. Pasti ado. Karena rambut sama hitam hati berbeda. Maka dengan pengajian maka bersatu seolah-olah ndak ada masalah awak. Maka ciptakanlah kerukunan. Dalam pesan ambo kini ko, mari awak bagikan satu tubuh. Ada masalah, walaupun barangkali di dalamnya harimau, tapi tetap kambing keluar. Balik keburukan orang dengan kebaikan. Kok ada, misalnya Ibu Ani, contohnya Ibu Ani memfitnah Ustaz Maulana, Ustaz Maulana tak beres, Uku Daniel tak bagus. Kami, Uku Daniel, Ustaz Maulana tak perlu membalas keburukan Bu Ani. Tetap membalas dengan kebaikan-kebaikan. Itulah contohnya. Ketika di antara awak ada yang saling runcing-meruncing, bermasalah, jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan, tapi balaslah kebaikan dari keburukan itu. Kok dilempar je ciri kabau, balik je roti panggang. Itu contohnya. Dilempar je ciri kabau, balik je roti panggang. Karena wajah orang, hati orang yang baik, nampak dari wajah-wajah mereka. Nampak. Dari hati yang baik akan muncul wajah yang elok-elok, lembut, senang dipandang. Walaupun banyak nanalah merando kan. Tapi insya Allah parasih bantu. Balaki sadonyo. Nak ada dan merando tagang ko do. Kan iyo, kan merando tagang bati kini. Kini. Ko balaki itu Sarawak lah. Yang jalan kini awak merando tagang. Terima kasih insya Allah atas undangan Bu Ani lewat Tengku Daniel menelpon ambo. Sabana ketika beliau menelpon ke Patang, dia bisa awak mengaji ke namanya tuh Tahun Melintang tanggal 29 Panganambo, tanggal 29 tuh hari Senin Panganambo. Rupanya kini kan tanggal sampai tanggal 31 Panganambo hari Senin. Jadi ambo kecil ke beliau, mana bisa Tengku Daniel? Itu hari Senin kan di Batu Sangkar. Hari Selasa kita di Payakumbuh di Bukit Tinggi Bakso Jawa. Undak ya hari Minggu itu tanggal 29. Insyaallah kita pai. Tadi kami ke pai, tahu-tahu keadaan hari cuaca alhamdulillah, ambo kecil beliau, kita je Honda sajalah kita pergi Ibu Daniel. Kenapa begitu? Hari kini hari libur. Oto banyak macet, jangan mereka nak kakajai ibu-ibu awak. Ambo mencari ibu-ibu di Tahun Melintang tu semangat mengaji. Ibu lo semangat ambo tu.
Ha? Semangat apa tiba lo? Kami laki-laki ko menurut awak ko. Semangat awak semangat lo kami ko. Kan yo tu nak? Yo. Apa ni yo? Semangat. Terima kasih Ibu. Mohon maaf kok ada kesalahan kata. Maklumlah lidah tak bertulang tak. Kadang-kadang lebana disebut, kadang-kadang salah dibaca. Ambo Ustaz Maulana Al-Banjari LCMA, mohon maaf kepada kita bersama. Karena awak kepuasa kau jangan sempat jadi hadas bagi hati-hati awak masing-masing. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin insyaallah. Walaupun kapan-kapan ditelepon oleh Bu Ani, Ustaz Maulana kalau nak halangan siap datang untuk mencigo ibu-ibu nak hadir kuah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdoa terima kasih sangat-sangat. Amin. Ya. Alas sudi ngisi pengajian kami pada siang hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang perlu Nah, awak ibu